Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu semua adik-adik setuju jika dikatakan menjadi anak Tuhan, bukan? Dan juga senang jika disebut dengan anak Tuhan. Dan malah kita marah ketika dikatakan bukan anak Tuhan, ataupun dikatakan anak iblis. Apakah kita sebagai anak Tuhan oleh karena kebaikan kita? Ada mungkin yang menjawab iya. Tetapi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya oleh karena kasih dan karunia-Nya. Bukan karena ada sesuatu kebaikan dalam diri kita sehingga Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Jika demikian, itu bukanlah kasih karunia. Tetapi oleh kasih karunia Allah saja menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Ingat, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, dengan demikian, hal inilah yang seharusnya mendorong kita atau menyemangati kita untuk mengasihi Allah. Perbuatan mengasihi Allah adalah dengan sepenuh hati menguduskan kehidupan kita. Mengapa harus ditekankan ini? Sebab kenyataan yang terjadi dalam dunia ini adalah bahwa dunia tidak mengenal Allah. Dengan demikian, dunia tidak mengenal kita sebagai anak Allah dan tidak memperlakukan kita sebagai anak Allah. Sehingga yang terjadi dalam dunia sering mengikut sertakan kita dalam misinya, dalam tugasnya, melalui kuasa-kuasa daripada dosa, yaitu kejahatan. Akhirnya, banyak dari antara anak-anak Allah yang dikuasai oleh dosa,
yang mengakibatkan kemuliaan Allah yang semula ada dalam diri manusia, yang semula ada dalam diri umat yang percaya, yang semula ada dalam diri kita, menjadi kabur, bahkan hilang dan tidak kelihatan. Karena itu janganlah hanya mengarahkan pikiran pada hal-hal yang ada sekarang ini, yang kelihatannya sangat menarik, tetapi kemudian akan dapat menyengsarakan kita. Yang kelihatannya begitu indah, tetapi kemudian dapat menyengsarakan kita. Yang kelihatannya begitu menyenangkan, tetapi akan dapat menyengsarakan kita dan serta memisahkan kita dari Allah. Tujuan kita bukan hanya sekarang, tetapi nanti atau kemudian, yaitu ketika penyataan Yesus yang kedua kalinya ataupun kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka pada saat tersebut ketika kita didapatinya tidak bercela, maka kita akan sama seperti Yesus yang sebenarnya. Dan itu adalah pengharapan dari setiap umat yang percaya, termasuk adik-adik sekalian. Bahkan manusia yang percaya pada Yesus mendapat kedudukan yang baru. Tidak disebut lagi musuh Allah, tidak disebut lagi seteru Allah, melainkan anak-anak Allah. Hal itu akan kelihatan dengan menerapkan hidup di dalam kesucian, tanpa bercela, tidak hidup dalam noda dan dosa. Menjadi anak Allah merupakan dorongan bagi yang percaya atau umat yang percaya untuk hidup seperti Yesus. Pergumulan dan persoalan hidup seharusnya membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Hal ini tentu semakin membentuk orang percaya menjadi serupa dengan Yesus, mendekati karakter Yesus. Inilah hidup suci, yaitu hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan hidup. Tentu kita mempunyai masalah, bukan? Tetapi bukan masalah itu yang akan menenggelamkan kita. Tetapi persoalan itulah sebenarnya ataupun pergumulan itulah sebenarnya yang mensucikan kita sehingga semakin sama dengan karakter Yesus. Ingat, ketika Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Yang berikutnya adalah tidak hidup dalam keberdosaan. Di dalam Yesus tidak ada keberdosaan. Orang yang sudah mengikut Kristus akan berhenti melakukan dosa, karena sudah mengenal Dia di dalam Kristus Yesus. Menolak berbuat dosa adalah pembuktian yang terbesar dalam kesatuan dengan Kristus dan pengenalan akan karya Kristus yang menyelamatkan. Artinya, orang yang sudah menyatu dengan Kristus tidak lagi hidup dalam keberdosaan. Orang yang sudah menerima Kristus dalam di hidupnya tidak lagi bergelimang dosa. Karena itu perhatikanlah beberapa hal yang akan kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan dan benar-benar mengasihinya. Yang pertama, memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus. Kesamaan tersebut terbentuk melalui proses. Artinya bukan mudah, tetapi kita akan menjalani proses, bahkan mungkin juga kita akan menghadapi ujian, yaitu ketika menunjukkan ketaatan melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan berarti mau membuang dosa dari hidupnya. Orang Kristen adalah anak-anak Allah. Tetapi jangan keliru memahaminya. Anak Allah bukanlah hanya memahami bahwa akan mudah mendapatkan dan yang dibutuhkan dengan begitu cepat. Contohnya, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan, sehingga ketika kita katakan bahwa kita anak Allah akan mudah mendapatkannya, bukan begitu pemahamannya. Dan ketika kita menjadi anak Allah bukan malah untuk menyombongkan diri,
Tetapi sebagai status sebagai anak Allah justru agar kita tetap mempertahankan kehidupan yang murni dan suci. Lebih sungguh-sungguh berjuang melawan dosa. Dengan status sebagai anak Allah, diyakinkan bahwa di dalam hidupnya ada benih kebenaran yang memampukan menang melawan dosa. Yang ketiga, hidup serupa dengan Kristus akan menghasilkan karakter-karakter seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14, demikian katanya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh sangat bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, di mana Tuhan masih memberikan kami sukacita. Dan terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami dapat menunjukkan pribadi yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga telah menyertai kami. Dan pada minggu ini, kami telah menerima hasil pembelajaran kami dengan menerima rapot. Mungkin ada dari antara kami mendapatkan nilai yang memuaskan, kiranya kami tetap mempertahankannya, supaya kami menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan menyukakan hati orang tua, dan juga menyukakan hati Tuhan. Dan kalaupun ada dari antara anak-anak-Mu yang belum menerima nilai yang memuaskan, biarlah itu yang akan memotivasi mereka, supaya kedepannya lebih baik belajar, supaya kedepannya lebih sungguh-sungguh di dalam pembelajaran, dan mereka pada akhirnya akan menerima hasil yang baik dan juga menyenangkan hati mereka. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini dengan merebaknya kembali pandemi virus COVID-19 yang menjadikan kami khawatir dan juga ditakuti bayang-bayang virus tersebut. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami, melepaskan kami, ya Tuhan, dari persoalan tersebut, supaya kami semakin yakin di dalam hidup kami, menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati.